Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tawabi'at tabi'in wa man ja'a min ba'dihi ila yaumil amma ba'du. Lanjut pelajaran yang kemarin. Kalau pelajaran kemarin menerangkan masalah sesuatu yang dapat membatalkan tayam. Berapa yang dapat membatalkan tayamum, Jong? Berapa? 3. Mubtilatut tayammumi thalathatun. Sesuatu yang dapat membatalkan tayamum 3 perkara. Yang pertama ma'attalal wudu. Setiap sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Apa aja yang dapat membatalkan wudu itu dapat membatalkan tayam, karena tayamum ini merupakan bersuci ataupun alat asbabul musabbab bersuci, pengganti daripada wudu. Secara otomatis apa yang dapat membatalkan wudu itu dapat membatalkan tayamum spontanitas. Contoh seperti kencing, kentut, ya, tidur, bertemunya antara dua kulit antara laki-laki dan perempuan sama-sama besar bukan mahrimnya. Pokoknya setiap sesuatu yang dapat membatalkan wudu juga dapat membatalkan tayamum secara spontanitas. Yang nomor 2 ar-riddah. Ar-riddah murtad, yaitu murtad dengan tutur sapa dan tingkah laku, dan juga tutur sapa, tingkah laku, dan keyakinan. Contoh tutur sapa, seandainya kata si A berucap dalam keadaan dia setelah bertayamum, si A berucap bahwasanya saya yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu memang adalah utusan Allah, seorang nabi, tapi saya tidak yakin kalau beliau itu adalah penutup daripada nabi. Saya yakin ada nabi setelah kenabian, ada nabi setelah nabi, ada nabi setelah kenabian Nabi Muhammad. Spontanitas. Apabila seorang manusia mempunyai keyakinan bahwasanya ada percaya kepada Rasulullah, kan tetapi tidak percaya adalah beliau penutup daripada anbiya, maka beliau, seseorang tersebut apabila diucapkan akan memurtadkan secara spontanitas. Apabila sudah murtad setelah dia bertayamum dalam keadaan dia bersuci dalam menggunakan tayamum, maka spontanitas kemurtadan seseorang tersebut dengan tutur sapanya maka dapat membatalkan tayam dengan keyakinan bahwasanya saya berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha segala-galanya. Akan tetapi saya berkeyakinan juga bahwasanya ada kekuatan, ada keterjadian di bumi alam ini tanpa seizin dan sekeinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Spontanitas, apabila seseorang tersebut mempunyai keyakinan yang seperti itu, maka murtadlah seseorang. Karena di dalam akidah kita tidaklah ketentuan yang ada di bumi alam ini terjadi tanpa izin Allah. Memaknakan apabila kita berkeyakinan di bumi alam ini ada keterjadian tanpa seizinnya Allah Subhanahu wa taala, maka murtad ataupun kita riddah keluar dari agama. Spontanitas bagi seorang tayammum yang bertayammum, bersuci dengan menggunakan debu pengganti daripada air, dengan dia murtad dengan keyakinan ataupun dengan tindak tanduk ataupun tutur sapa, maka dia dengan tingkah laku, misalnya seperti sekarang ini, kan dekat-dekat sekarang ini hari Natal, ya, hari Natal.
Ya kalau masalah perucapan hari raya Natal, ya itu beda pendapat. Ini dalam ulama kita beda pendapat. Tapi ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau pribadi saya sendiri mencari yang aman. Istilah kata, maka tatkala sesuatu istilah kata ada perbedaan pendapat di dalam suatu masalah di dalam akidah kita, di agama kita, yang paling afdal kita mencegah, menjauhi daripada perkara yang beda pendapat tersebut. Termasuk salah satunya daripada fenomena yang ada sekarang ini, ya Pak, mengucapkan kata selamat Natal. Ya, selamat Natal. Ada yang berpendapat bahwasanya mengucapkan selamat hari Natal tidak mengapa. Yang penting kita ada batas-batas tertentu. Karena mengucapkan kata-kata Natal itu bukan memaknakan kita berkeyakinan mendorong mereka, akan tetapi dengan berkeyakinan bahwasanya di sana toleransi. Akan tetapi A'immatul Akabir selainnya mengatakan toleransi memang iya, tapi janganlah kita kebablasan, toleransi bodoh. Ya, misalnya seperti kita duduk dengan pemabuk, duduk dengan pencuri, duduk dengan oleh orang yang beler, boleh benda? Boleh, tidak ada larangan. Tapi fal afdal dijauhi. Kenapa? Apabila kita mampu mewarnai, dipersilahkan. Ditakutkan kita tidak mampu, bahkan kita yang diwarnai, maka naudzubillah kita yang ikut nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di dalam Islam memang tidak ada unsur paksaan. Bahkan ada a'immatul akabir yang lainnya ya berkeyakinan bahwasanya zahabu ba'dal ulama tidak diperkenankan untuk mengucapkan kata Natal, mengucapkan selamat itu. Bahkan tatkala jangan orang Yahudi wan Nasrani al-fujar di dalam kita mengemas tatkala mereka itu ya mengucapkan salam, ada perbedaannya antara kita sesama mengucapkan dan menjawab. Ada tatkala kita menjawab tatkala seorang non muslim mengucapkan salam. Contoh, suatu ketika salah satu sahabi al-jalil bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sunnahnya tatkala kita apabila sesama yang mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, wagilu waalaikumsalam, yakfi, cukup. Fal afdal waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Atasmu salam dan rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda tatkala non kita, nah, lihat pahamnya ini. Non kita mengucapkan salam kepada kita, maka jawaban daripada yang kita harus jawab, kita sebagai orang mukmin juga toleransi hidup sesama. Tapi beda konteksnya tatkala menjawab sesama muslim dan non muslim. Apa jawabannya? Tatkala orang muslim mendapatkan salam sesama daripada saudaranya, sesama keyakinan, sesama agama, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah, kepadamu salam dan rahmatmu kepadamu, rahmatnya Allah kepadamu, warahmatullah wabarakatuh, dan keberkahan, rahmat dan keberkatan bagimu. Tapi beda tatkala orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, memang kita wajib untuk menjawabnya masih, akan tetapi beda karena salam itu doa. Apa katanya di dalam waalaikumsalam wala rahmah wala barakah. Kebalikannya, tatkala kamu menjawab berupa salam terhadap orang yang non muslim, saudara kita sesama, tetap kita wajib untuk mengucapkan salam. Kepadamu selamat, akan tetapi tidak ada berkah dan tidak ada rahmat.
Kenapa? Karena mereka dalam keadaan belum keyakinan kepada Allah. Andai kata mereka sudah berkeyakinan bahwa mereka saudara kita, secara jismani sama manusia mereka adalah saudara bagi kita, walaupun beda keyakinan. Syuf, dengan banyak dalil, dan salah satunya dalil ini memaknakan mengucapkan kata selamat Natal itu tidak diperkenankan dengan dalil-dalil yang seperti ini. Ada sebagian membolehkan. Tapi kalau pribadi saya sendiri, saya mencari perkara yang paling aman. Ada perbedaan 1, 2, masih ada jalan lagi. Kenapa kita nggak cari jalan yang selamat? Artinya apa? Jauhilah daripada perbedaan. Sesuatu yang memang sudah tarjih ataupun sudah qawi ataupun sudah sahih ataupun mufakat, kita kerjakan. Kalau masih ada pendapat, jangan. Kalau bisa, kalau darurat, kita pilih yang paling aman. Misalnya ada pendapat ini boleh, ini tidak boleh, tapi ada pendapat lagi sudah oke, yang boleh, kita ngikut tengah-tengahnya, jauh daripada beda pendapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ar-riddah, yaitu murtad. Murtad dengan keyakinan. Gimana? Oh, kita berkeyakinan bahasanya ini yang namanya langit beserta bumi ini bukan Allah Ta'ala. Keterjadian apa yang terjadi di bumi alam ini, mau banjir bandang, mau puting beliung, ataupun di sana berupa letusan, malapetaka yang melanda, bukan dari kehendaknya Allah Ta'ala. Dengan keyakinan kita, maka tatkala seseorang berkeyakinan yang seperti itu, ataupun juga berkeyakinan, saya memang yakin bahwasanya Allah Ta'ala sang maha mencerai-beraikan antara ruh dan jasad, yang menghidupkan dan mematikan. Tapi saya yakin juga ada kekuatan, ada keterjadian di bumi alam ini tanpa izinnya Allah Ta'ala. Spontanitas seseorang tersebut murtad, keluar dari agama. Tatkala seseorang tersebut murtad dengan tutur sapa, murtad dengan keyakinan, spontanitas tayamumnya batal. Paham? Yang selanjutnya, wa tawahumul ma in tayammama li faqdihi. Ya. Bertayamum apabila kita kehabisan di perjalanan, misal seperti cara anak Bali, ya sudah dekat maghrib, ternyata masih ada di hutan sana, di pertengahan hutan di Situbondo Banyuwangi itu, Baluran, muadzan sudah dekat muadzan, lagi 10 menit, lagi 5 menit, 10 menit, ya muadzan maghrib. Ini kan perjalanan pulang semuanya, liburan. Lagi 10 menit atau 15 menit paling lamanya muadzan. Sedangkan di sana kering, tidak ada air. Oleh barat, timur, selatan, utara, tidak ada air. Gimana? Ya udah, tayamum. Itu habis memang betul-betul air. Intayammama li faqdi, habis gara-gara air tidak ada. Atau yang kedua, bisa juga ada air akan tetapi sulit gersang. Ada yang digunakan untuk minum dan bukan untuk nyuci, akan tetapi coba untuk minum saja. Yang betul-betul tidak ada air. Maka ini yang dimaksud intayammama li faqdihi. Jadi bertayamum karena kehabisan entah karena memang kehabisan air di perjalanan, tidak menemukan air kering, entah memang ada air tapi digunakan untuk minum dan mencuci saja baju, ataupun digunakan untuk memberikan hayawan al-muhtaram. Ya, paham? Itu wa tawahumul ma in tayammam li faqdihi. Di dalam agama kita, di dalam syariat, tawahum ini di atasnya bimbang. Tapi akan tetapi tetap aja bahasanya kalau di Indonesia tetap bimbang itu
ataupun syak, tidak yakin, ya sama aja, kurang yakin, bahasanya tetap satu. Tapi menurut agama yang dikatakan bimbang itu asyak, bimbang itu 50%. Akan tetapi ada juga bimbang tapi di atasnya bimbang, tapi bahasanya tetap bimbang, tapi istilah kata kedudukannya lebih tinggi, mengarah lebih ke yakin lagi. Berapa? 75%. Al-yakin itu adalah 100%. Al-yakin 100%, tawahum itu 75%, dan asyakku ataupun bimbang itu posisinya dalam agama 50%. Apabila kita tawahum, ya apa punya tawahum bahwasanya kehabisan air, maka setelah kita bertayamum, habis itu tawahum, ya berkeyakin, oh sana kayaknya ada air. Dengan spontanitas kita tawahum, maka batalah tayamum kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka 3 konteks, 3 perkara yang dapat membatalkan tayamum. Kalau wudu banyak kali, kalau di dalam tayamum cuman hanya 3 perkara saja. Yang pertama, ma'abtalul wudu, sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Apapun aja yang dapat membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini adalah pengganti daripada wudu. Yang nomor 2, ar-riddah, yaitu murtad. Murtad entah dengan tutur sapa ataupun tingkah laku ataupun keyakinan. Misal, gimana murtad dengan tingkah laku? Seumpamanya murtad dengan tingkah laku. Nah, zaman-zaman sekarang kan dekat Natal, ikut dia, ikut sholat. Berarti secara tidak langsung, secara kasat mata, secara kasat mata, seseorang tersebut apabila dikatakan makan, dia mengambil nasi, ya, dia mengambil nasi, dia taruh lauk pauk, dia sediakan air, habis itu dimakan. Itu makan. Mau bilang saya tidak makan, nyatanya kamu makan di depan mata. Makan nasi, pakai telur, pakai lodeh, atau lain. Jadi orang tidak mau tahu kamu dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja, ya, niat ataupun diat. Tatkala kamu dilihat makan nasi dengan telur, kamu bilang tidak makan, 100 kali kamu mengatakan tidak makan, orang tetap bilang kamu makan. Kasat Begitupun tatkala seseorang apabila sudah masuk seumpamanya ke gereja ataupun juga seumpamanya di Hindu, ngikut dia. Orang Maturan dia ngikut, ya, orang Maturan dia ngikut. Orang di Kristen dia di gerejanya Haleluya juga ngikut. Dia bilang enggak, saya tetap Islam, saya cuma ngikutin aja. Tingkah laku kamu itu menunjukkan bahwa kamu itu mengikuti. Sekarang bilang makan nasi sama telur, kamu bilang enggak, saya makan, mau sedikit mau banyak. Kamu tatkala dilihat makan nasi sama telur tetap dibilang sengaja atau tak sengaja, tidak ada urut. Begitupun juga agama, karena agama ini menghukumi secara kasat mata. Kamu niat apa itu urusannya sama kamu. Akan tetapi secara syariat, apabila kamu mengikuti, berpartisipasi, menyerupai dengan mereka, maka kamu diklaim mereka. Maka di dalam sana mengatakan man istabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai daripada kaum, maka Allah Ta'ala sudah maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menjadikan dari diri. Termasuk dari itu juga pengucapan hari Natal, seperti itu juga. Tatkala kita masuk juga dengan banyak pemahaman, salah satunya memang mengiyakan dengan banyak dillah. Satunya yaitu termasuk dengan salah satu dalil man istabaha qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai seorang kaum, maka diklaim oleh Allah Ta'ala dari kaum tersebut, walaupun tidak mengikuti, hanya cuma meramaikan ataupun turut juga walaupun hanya cuma turut meramai, menghormati, toleransi memang ada di dalam agama, katanya Umar. Akan tetapi ada batasnya.
Sampainya kalau membacakan toleransi, orang mengajarkan seumpamanya orang mengajarkan mabuk, nah, kamu ikut mabuk juga. Toleransi semuanya mengajarkan seumpama, andai kata, ini kan di mana andai kata, minum minuman keras atau membunuh, kamu ngikut juga. Udah enak saya toleransi. Nah, toleransi itu ada batasnya, ada norma-normanya. Pantas bagi kamu belum tentu pantas bagi saya. Enak bagi kamu belum tentu enak bagi saya. Begitu. Di dalam agama sudah ada kontek-kontek. Kalau kita mau seperti itu, untuk apa kita beragama? Karena agama itu istilahkan membedakan. Seperti niat. Yumayyiz bainal adah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Surah Al-Fatihah.